Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwata, rahimani wa rahmakumullah. Kita hari ini akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ahadits Al-Akhlaq. Itu kitab hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullahu ta'ala. Kita sudah sampai di bab yang ke-10 sekarang, yaitu bab yang berjudul Sona'i'ul Ma'ruf, perbuatan-perbuatan kebaikan. Dalam artian juga menyebarkan kebaikan. Jadi bab ini, ikhwah, ini bab yang umum, beda dengan bab-bab yang sebelumnya, yang mana di bab-bab sebelumnya itu temanya itu lebih mengkerucut, lebih khusus. Temanya lebih khusus, masalah birrul walidain, kemarin masalah hak karyawan, kemudian hak anak yatim kita sudah bahas, tapi kalau sekarang ini temanya lebih umum. Ini temanya lebih umum, dan Syekh di sini ingin menunjukkan bagaimana kehebatan Islam, keindahan Islam, dan menyeluruhnya syariat Islam kepada semuanya. Bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin, benar-benar diperintahkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Dan segala sesuatu tersebut itu bisa memberikan manfaat kepada pelakunya sendiri. Dan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini itu sangat-sangat banyak dikumpulkan sama Syekh di sini. Bahkan di sini kurang lebih ada 15 halaman. Ada 15 halaman, dan hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini lebih dari 20 bahkan 25 hadis. Nah, insyaallah sebagaimana kita jelaskan dulu sebelumnya, kita tidak membaca semua hadis, tapi kita hanya membaca beberapa hadis saja, hadis-hadis yang kira-kira bisa sudah mewakili dari hadis-hadis yang lain. Insyaallah ta'ala, semoga Allah telah mudahkan. Nah, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh mengatakan, inna minal akhlaqir rafi'ah allati hassat 'alaiha syariah sun'al ma'ruf wa badlahu. Bahwasanya di antara akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, yang dianjurkan oleh syariat ini, yaitu berbuat baik dan berusaha untuk berbuat baik. Wal ihsan ilan nas, serta buat baik pada manusia. Wa an ya'tabiral muslim hadza wazifatahu lahu yaumiyah tatajaddad ma'ahu bitajajjudil ayyam. Bahkan kata Syekh, hendaknya seorang muslim untuk menganggap bahwasanya berbuat baik itu sudah tugasnya dia, yang setiap hari harus dia lakukan. Wa anna hadza min jumlatis shadaqatil matlub minal muslim bazluha kulla yaumin. Dan ini kata Syekh termasuk sedekah yang dituntut dari seorang muslim untuk dikeluarkan setiap harinya. Jadi sedekah ya ikhwah, bukan cuma dengan harta, tapi juga dengan apapun yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, dan itu adalah sedekah. Nabi SAW di sini Syekh memberikan dalilnya bahwasanya berbuat baik itu adalah sedekah atau sedekah yang dituntut dari diri seseorang, diwajibkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kullu sulama alaihi sedekah. Setiap ruas tulang yang ada di diri kita itu ada kewajiban sedekahnya. Kulla yaumin, setiap hari, yu'inur rajula fid dabatihi. Setiap hari hendaknya seorang itu membantu orang lain untuk naik ke kendaraannya. Yuhamiluhu 'alaiha, dia bantu angkat-angkat barangnya untuk ke atas. Au yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Maka itu adalah sedekah bagi dia. Wal kalimatut thayyibah wa kullu khatwatin yamshiha ila sholati shadaqah. Dan perkataan yang baik, begitu pula langkah seorang menuju masjid itu pun sedekah bagi dia. Wa dallut tariqi shadaqah. Dan menunjukkan jalan itu pun termasuk sedekah. Dari sini ikhwah, ini dijadikan dalil oleh Syekh tentang
seorang itu dituntut untuk berbuat baik setiap harinya. Kenapa? Karena Allah atau Nabi SAW menuntut seorang untuk bersedekah dengan sejumlah ruas tulang yang ada pada dirinya. Kullu sulama alaihi sadaqah, kata Nabi. Setiap ruas tulang yang ada dalam diri seseorang, itu ada sedekahnya. Dan berapa sih jumlah ruas tulang yang ada dalam badan kita? Maka disebutkan jumlahnya itu ada 360. Jumlahnya ada 360. Dan Nabi mengatakan setiap ruas tulang itu ada tuntutan seorang untuk bersedekah. Dan sedekah caranya tadi kan macam-macam. Ngebantu orang lain untuk masuk kendaraannya, bawa barangnya, atau berkata yang baik. Berkata yang baik kan macam-macam, bisa memberikan nasihat, bisa menegur orang kalau salah, bisa memberikan saran kepada orang lain. Kemudian juga dijelaskan oleh Nabi SAW, langkah seorang menuju masjid, yaitu ketika dia itu mau sholat. Nah, di situ ada faedah-faedahnya. Bagaimana ketika jalan dia itu ada syiar Islam. Ketika dia masuk, dia bakal bertegur sapa kepada sesama kaum muslimin. Kemudian dia masuk situ bagaimana menunjukkan persatuan kaum muslimin. Lalu ada soft sholat, dan faedah-faedah yang lain. Maka itu adalah sedekah yang dia berikan di situ, kewajiban yang dia keluarkan. Begitu juga wadallut tariqis shadaqah, menunjukkan jalan kepada yang benar itu adalah sedekah. Dan dalut tariq di sini menunjukkan jalan, ini termasuk kedua makna. Yang pertama adalah menunjukkan jalan benar-benar, yaitu ini loh jalan menuju ke Cibubur misalkan, ya sini lewat kanan. Ini menunjukkan orang namanya. Ini Cibubur ke kanan, Bekasi ke kiri misalkan, kalau Bandung ke sana misalkan. Ini kan menunjukkan jalan namanya. Nah, ini sedekah, itu bantuan berbuat baik. Dan termasuk juga di sini ya tentunya adalah menunjukkan seorang kepada jalan yang benar. Dalam artian jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Nah, ikhwas sekalian, kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Dituntut bagi seorang muslim untuk bersedekah. Qil ara'aita in lam yajid. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia nggak punya? Itu nggak punya harta untuk dia bersedekah. Qal ya'tamil biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Hendaknya dia itu berusaha dari kedua tangannya, itu dia bekerja, maka dia mendapatkan manfaat buat dirinya, lalu manfaat tersebut bisa dia pergunakan untuk bersedekah. Ditanya lagi ke Rasulullah, ara'aita in lam yastati. Rasulullah, kalau dia nggak bisa gimana? Dia tetap bekerja, tapi yang didapatkan itu nggak mencukupi, misalkan dia nggak bisa sedekah. Maka Nabi bilang, yu'inu dzal hajatil malhuf. Membantu orang yang benar-benar berkebutuhan, yang lagi punya masalah, punya problem, itu dibantu, kata Nabi SAW. Lalu ditanya lagi, wah Rasulullah, kalau dia nggak bisa ngebantu? Qal ya'mur bil ma'ruf awil khair. Hendaknya dia itu memerintahkan kepada yang baik atau kepada hal yang ma'ruf. Ditanya lagi, wah Rasulullah, kalau dia nggak mampu bagaimana? Yumsik ani syarri fa innaha sadaqah. Yaitu menahan dirinya untuk berbuat keburukan, karena itu adalah sedekah. Nah, di sini ikhwas sekalian, bagaimana tingkatan usaha seorang untuk berbuat kebaikan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yaitu adalah ketika seorang punya kelebihan harta, maka hendaknya dia bersedekah, dia membantu. Dan ketika dia nggak punya kelebihan harta, maka hendaknya dia membantu dengan tenaganya, dengan badannya di situ. Ketika dia nggak mampu membantu dengan badannya, maka dia membantu dengan lisannya. Memerintahkan kepada hal yang baik, melarang dari hal-hal yang buruk. Lalu kalau dia nggak bisa juga, maka jangan lakukan keburukan. Ini pula ya ikhwah yang bisa kita contoh. Ketika kita nggak mampu untuk membantu orang, maka hendaknya kita jangan jadi menyebar keburukan. Tapi jadilah kita sebagai pintu-pintu kebaikan. Kita bantu orang apapun yang kita bisa. Di zaman sekarang mungkin orang ke kantor, maka ajak dia ke kantor untuk barang, ke kantor. Kemudian ada yang mau dibeliin jajanan, misalkan pas istirahat, beliin jajanan. Atau pakai duit dia, kita yang berangkat, kita yang beliin. Atau hal-hal yang lain. Semua macam-macam kebaikan, semua adalah sedekah. Dan itu akan kembali dalam bentuk pahala semua ke kita.
Lihat bagaimana indahnya Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk perhatian kepada orang-orang sekitar kita, berbuat baik kepada mereka. Tidak seperti sebuah kaum yang mereka itu mengajarkan untuk lakum dinukum waliyadin. Dalam artian maksudnya di sini, ya kamu punya urusan sendiri, ya urus sendiri, saya juga punya urusan, jangan ikut campur sama urusan orang lain. Nah, Islam bukan berarti kemudian ikut campur dalam urusan-urusan pribadi seseorang. Tapi dia berusaha untuk membantu apa yang dia bisa bantu. Jika emang dia membutuhkan harta, maka kita bantu dengan harta. Dia membutuhkan tenaga, maka kita bantu dengan tenaga. Ketika dia membutuhkan nasihat, entah dia bilang atau tidak, maka kita berikan nasihat jika kita bisa. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, lalu Syekh Abdul Razak di sini juga menyebutkan fihi bayan limafhumi shadaqah al-wasi'. Di sini kata Syekh di hadis ini penjelasan bahwasanya sedekah itu luas. Dan bahwasanya sedekah kata Syekh itu tidak terbatas kepada harta saja. Yaitu berinfak dengan harta. Tetapi sedekah itu masalah yang luas, pintunya luas. Fakama annal ghani yatamakkan minas shadaqah 'alal faqir bil mal, sebagaimana orang yang kaya itu bisa mengeluarkan sedekah kepada orang fakir dengan hartanya, fa innal faqira yatamakkan minas shadaqah 'alal ghani bi anwa'in shadaqat. Dan begitu pula orang-orang fakir, dia itu bisa untuk membantu orang-orang kaya dengan macam-macam sedekah yang lain. Ka'an yalqahu biwajhin taliq. Sebagaimana mungkin dia bertemu dengan orang kaya itu dengan wajah yang riang, dengan wajah yang enak dilihat. Wa yu'amiluhu bimu'amalatin thayyibah. Bergaul dengannya dengan pergaulan yang baik. Wa yu'inuhu fi amrin minal umur, atau membantunya dalam berbagai macam perkara. Wa yad'u lahu, atau mendoakan dirinya. Kullu hadza min majallatil ma'ruf, kata Syekh. Wa hiya shadaqat. Dan ini semua adalah bentuk kebaikan. Dan itu adalah bentuk sedekah. Ketika kita bersedekah, maka kita bakal dapat pahala. Walihadza tsabata 'an Nabi SAW annahu qala, maka dari itu telah jelas datang dari Nabi SAW, beliau bersabda, kullu ma'rufin yasna'uhu ahadukum ila ghaniyyin au faqirin fahuwa shadaqah. Setiap kebaikan yang kamu lakukan kepada orang kaya atau orang yang fakir, yang miskin, maka itu akan termasuk sebagai sedekah, kata Nabi SAW. Nah, ikhwah, bagaimana perhatikan di sini? Sedekah tidak hanya berkaitan pada masalah harta. Orang yang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, orang yang miskin dia bisa bersedekah dengan apapun selain harta, itu pun termasuk sedekah. Dengan wajah yang riang, tadi sebutkan oleh Syekh, bergaul dengan pergaulan yang baik, dan lain-lain. Dan tentunya, ya ikhwah, dia itu ketika berhadapan dengan orang lain bukan tujuan untuk cari muka. Bukan tujuannya untuk supaya dia itu mendapatkan perbendaharaan dunia. Dia ketemu orang kaya, Masya Allah, Assalamualaikum, dengan lembut, dengan mukanya senyum-senyum. Karena dalam hatinya dia pengen suatu manfaat dari orang kaya ini. Nah, tidak seperti itu yang dituntut oleh seorang Muslim. Seorang Muslim itu hatinya terikat dengan Allah Ta'ala. Dia nggak ada namanya cari muka seperti itu, karena dia mengharapkan sesuatu dari dunia, tidak. Tapi dia mengharapkan dari Allah. Dan kalau ketika kita melakukan tersebut untuk Allah Ta'ala, maka Allah bisa memberikan bonus kepada kita. Bonusnya apa? Orang kaya tersebut bisa berbuat kebaikan kepada kita, atau bisa dengan lipat gandaan pahala yang lainnya. Bukan cuma dari orang, situ saja. Yang senyum kepada orang, berbuat baik kepada orang, itu kan termasuk ketakwaan. Maka kita tahu ayat yang sering kita baca-baca, dan sering kita dengar di mana-mana. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan berbuat baik, apapun bentuknya, itu termasuk sedekah dan termasuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Lalu ikhwas sekalian, di sini Syekh menyebutkan secara khusus tentang bagaimana orang-orang yang fakir, orang-orang fuqara. Bagaimana tadi kita itu banyak juga menyebutkan sedekah dengan harta. Nah, kita tahu ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang bagaimana keluhan orang-orang fakir.
ketidakmampuan mereka untuk mengeluarkan sedekah seperti orang-orang kaya. Di sini disebutkan, Syekh menukilkan, anna fuqara'ul muhajirin atau Rasulullah SAW. Bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka datang ke Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, orang-orang kaya, mereka telah mendahului kita, kata mereka, dengan derajat yang tinggi, dan telah mendapatkan kenikmatan yang tetap, yaitu kekayaan mereka maksudnya. Faqalu wa mazak. Lalu Nabi bilang, apa maksudnya? Qalu yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Orang-orang fakir ini bilang, orang-orang kaya itu, mereka sholat, ya kita juga bisa sholat. Mereka berpuasa, kita juga bisa puasa. Tetapi ketika mereka bersedekah, kita nggak bisa sedekah. Ketika mereka membebaskan budak, kita juga nggak bisa membebaskan budak. Kenapa? Karena itu butuh kemampuan harta. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, afalau alimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah kalian aku ajari sesuatu yang membuat kalian itu bisa mendahului orang-orang yang di depan kalian dan juga orang-orang yang di belakang kalian dan juga bisa mendahului orang-orang yang di depan kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lebih baik daripada kalian kecuali dia itu juga melakukan apa yang kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka bilang, tentu ya Rasulullah, apa itu maksudnya? Apa yang dilakukan? Lalu Nabi berkata, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33 marrah. Nabi berkata, hendaknya kalian itu bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap di penghujung salat sebanyak 33 kali. Sebanyak 33 kali. Nah, bertasbih itu apa maksudnya? Subhanallah. Bertakbir itu Allahu Akbar. Bertahmid itu Alhamdulillah. Maka dari hadis ini, ikhwah, bagaimana kita lihat semangatnya para sahabat untuk berbuat kebaikan. Dan ini luar biasa sekali. Bagaimana orang-orang fakir mereka mengeluh kepada Nabi SAW atas semangatnya orang-orang kaya untuk bersedekah dengan harta mereka. Karena mereka nggak bisa melakukan. Nah, ini bagaimana keistimewaan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang harus kita contoh. Ketika kita memiliki kelebihan harta, maka kita berusaha semampu kita. Yang sangat disayangkan, ada orang-orang kaya yang punya kelebihan harta, tapi nggak mau membantu, nggak mau bersedekah, nggak mau memanfaatkan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, nggak mau memanfaatkan sesuatu yang membuat iri orang-orang fakir, nggak mau memanfaatkan sesuatu yang bisa membuat dia lebih afdol dari jutaan orang. Dia nggak mau mempergunakannya. Dia simpan untuk dirinya, dia simpan untuk kesenangan dirinya, padahal kelebihan hartanya itu banyak. Kalaulah dia bagikan kepada orang-orang kaum muslimin, entah orang fakir miskin, atau anak-anak yatim, atau orang-orang yang terlilit hutang, atau ada yang mau bangun sekolah, atau ada yang mau bangun masjid, atau ada yang mau bikin majelis taklim, atau ada yang mau bikin ini, ada yang mau bikin itu pasti akan menjadi ladang amal bagi dirinya. Nggak apa-apa, dirinya nggak dikenal sama orang-orang. Dia cuma cukup mentransfer, dikirim uangnya, dia nggak dikenal sama orang-orang, nggak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting dia bakal dikenal di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana dia itu membantu di ladang-ladang dakwah tersebut. Maka pahalanya akan berlipat dan berlipat. Bayangkan bagaimana orang kaya, dia punya harta ketika dia membantu suatu sekolah. Atau membantu suatu masjid. Sekolah itu bisa terbangun, bisa nyaman. Setelah Allah, kemudian karena orang kaya ini. Orang-orang bisa nyaman sekolah di situ, bisa nyaman belajar di situ. Begitu juga masjid, orang-orang bisa nyaman kajian di situ. Karena andilnya dia ini. Dia belikan AC buat masjid. Dia belikan karpet buat masjid. Direnovasi sama dia masjidnya. Jadi orang-orang nyaman. Nah, ketika orang-orang nyaman, ketika orang-orang itu belajar, dia menulis pelajaran yang dia dapatkan dari gurunya, maka pahalanya akan ngalir buat orang kaya itu. Dia bakal mendapatkan apa istilahnya kalau sekarang?
passive income. Dia bakal mendapatkan apa? Passive income. Dia nggak ngapa-ngapain, dia di rumah, pahalanya bakal terus ngalir buat diri dia. Itu namanya amal jariah. Amal jariah itu mengalir. Amalan yang mengalir, dia nggak ngapa-ngapain. Dan itu akan menjadi modal besar bagi dia ketika dia itu nanti meninggal dunia. Bagaimana ketika semua amalan itu terputus? Dia nggak bisa namanya sholat lagi, nggak bisa namanya puasa lagi, nggak bisa namanya haji, nggak bisa. Tapi yang dia andalkan adalah amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Itu yang bakal ngalir bagi kita semua. Ya, kalau kita punya kontrakan banyak, senang apa enggak? Kita tiap bulan dapat. Banyak orang-orang apa istilahnya kontraktor punya rumah kontrakan di mana-mana. Dia itu cukup duduk di rumahnya, tiap bulan masuk orang-orang yang bayar kontrakan. Enak gak kayak gitu? Enak luar biasa. Kita duduk nyantai. Orang masuk yang ini bayar 1,5 juta, kontrakan sana bayar 2 juta, kontrakan sini yang petakan misalkan bayar 700.000. Tapi masuk, dia nggak perlu ngapa-ngapain, dia di rumah aja. Semua orang pengen begitu. Kalau disuruh pilih, mana yang pilih yang ini? Misalkan yang 4 juta, misalkan 4 juta karena dari duit kontrakan, atau 5 juta dengan antum kerja setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu atau hari Jumat, dari masuk jam 7 pulang jam 5. 4 sama yang satu 4 juta, satu 5 juta. Ana yakin semua bakal pilih yang 4 juta. Kenapa? Ya, dengan begitu Anda bisa kerja yang lain. Dengan begitu Anda bisa nyantai, Anda bisa melakukan yang selama ini nggak bisa lakukan. Dia menjalankan hobinya, dia mau baca, dia mau kajian, datang kajian misalkan, dia lakukan aja. Karena pendapatannya sudah masuk terus. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan sama orang-orang kaya ya, kok. Dia berusaha untuk mendapatkan passive income dalam masalah pahala. Dia berusaha. Ketika dia punya kelebihan yang banyak, maka dia manfaatkan semaksimal mungkin, sebatas apa dia itu bisa. Kemudian juga ikhwah, hal ini juga bukan cuma berkaitan terhadap orang-orang yang banyak hartanya. Anda sudah pernah sebutkan sebelumnya, sedekah yang dimaksud itu bukan cuma sedekah kalau orang hartanya sudah 1M, sudah 2M. Orang punya kelebihan, dia bersedekah dengan harta yang sedikit, nggak ada masalah. Baik. Dia keluarkan misalkan sedekah 1.000, 5.000, 10.000, nggak ada masalah. Kalau memang kemampuannya seperti itu. Bagaimana kalau 1.000, 2.000, tapi dia sering melakukannya, maka itu bagus. Hari ini dia ngasih orang ini, hari besok dia ngasih orang itu, lusa dia ngasih orang itu. Yang penting dia itu bisa continue, bisa istiqomah. Maka kapan dia itu bisa ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka dia lakukan hal tersebut. Itu bakal bermanfaat sekali buat orang tersebut. Dan kita juga nggak tahu, ikhwah, amalan mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Amalan mana yang nanti bisa memberatkan timbangan amal baik kita di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana nanti semua amalan itu akan ditimbang oleh Allah. Akan ditimbang semua amal baik dan juga amal buruk. Faman saqulat mawazinuhu, bahwasanya siapa yang timbangan amal baiknya itu berat, maka dia adalah fi 'isyatin radiyah. Dia akan ada di kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Itu surganya Allah Ta'ala. Lalu barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, yaitu lebih berat timbangan amal buruknya, fa ummuhu hawiyah. Kata Allah, tempat dia dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu neraka itu? Yaitu adalah api yang menyala-nyala. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Nah, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi ke kitab. Jadi setelah Nabi SAW mengabari orang-orang fakir itu, untuk mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, setiap di penghujung sholat, 33 kali. Yaitu setelah kita selesai sholat, setelah assalamualaikum, maka ada berapa zikir setelah sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya ada bacaan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian juga Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kemudian juga membaca zikir ini, yaitu Subhanallah 33 kali, takbir 33 kali, lalu tahmid juga 33 kali. Lalu ikhwah, ceritanya belum selesai.
Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu. Jadi setelah Nabi beritahukan mereka, mereka pun pulang. Kita udah dapat kelebihan dari Rasulullah untuk bersedekah. Baca tasbih, takbir, tahmid. Nggak lama mereka balik lagi ke Rasulullah SAW. Mereka bilang, Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Fafa'alu mithahu. Ada salah seorang dari saudara kami, yang dia itu orang kaya, dia pun melakukan seperti yang kami lakukan. Yaitu bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali setiap selesai sholat. Berarti kelebihan yang tadi dibilang punya orang-orang fakir, diambil juga sama orang-orang kaya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah fadl, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Nah, jadi kekayaan itu apa? Keutamaan dari Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana orang yang mempunyai harta tersebut menyikapi hartanya. Itu modal yang besar. Mau dia pergunakan hartanya ini kemana? Mau dia beratkan pahalanya? Atau dia pakai untuk hal yang sia-sia? Atau dia mau beratkan amal buruknya dia? Nah, lalu ikhwas sekalian, kita masuk ke di sini Syekh memberikan penjelasan sedikit tentang hadis ini. Syekh menyebutkan, berarti kembali lagi kata Syekh, sedekah itu besar, luas sekali. Bukan cuma terbatas untuk ngasih harta, uang. Tetapi orang fakir pun bisa melakukannya. Wahya mutanawwi'ah, maka sedekah itu bermacam-macam. Karena jalan kebaikan itu pun banyak, kata Syekh. Fayan bagi lil abdi an yubadira wa yusari'a fil khair. Maka hendaklah bagi seorang hamba untuk bersegera ketika melakukan kebaikan. Kullama futiha lahu babun minhu sara'a ilaihi. Setiap ada satu pintu kebaikan yang terbuka, maka dia bersegera melakukannya. Fayakhudhu min kulli babin minha binasib. Hendaknya dia itu mengambil setiap pintu-pintu kebaikan itu jasanya dia di situ. Dia punya jasa di sini, dia punya jasa di sini, dia punya jasa di sini. Dia ambil giliran itu semuanya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kita lihat bagaimana pintu untuk bersedekah ya ikhwah itu banyak. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada satu bikin masjid, satu bikin sekolah, ada orang fakir, ada orang yang anak-anak yatim, ada panti asuhan sekarang kan, ada panti asuhan, kemudian ada ini, ada itu. Usahakan kita memberikan kebaikan kepada semuanya. Dan cepat. Ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit, maka bantu. Bantu dengan harta kita untuk biaya pengobatan dia. Atau kirim buah-buahan kepada dia. Atau paling minimal datang jenguk ke dia. Datang jenguk ke dia. Apalagi ikhwah kalau yang sakit itu orang dekatnya kita. Yang sakit orang dekatnya kita, maka berusaha untuk membantu dia semampu kita. Usaha. Entah dengan harta, nggak bisa jenguk. Jangan sampai nantinya akhirnya menyesal, kecewa. Akhirnya sakit tambah parah, akhirnya meninggal dunia, akhirnya kita yang menyesal. Ana wallahi ikhwah, ini pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi. Ada salah satu teman ana kemarin hari Sabtu kemarin meninggal dunia. Ana baru dengar dia itu sakit kena leukemia itu 2 minggu yang lalu. Dan ini orang berjasa besar untuk banyak sekolah, kemudian masjid-masjid, kemudian kajian-kajian. Dia punya jasa besar. Dan Ana baru dengar dia itu sakit 2 minggu yang lalu. Dan Ana benar-benar menyesal, Ana benar-benar sedih. Ana nggak pernah jenguk ke rumahnya. Sama 2 minggu ini Ana nggak sempat. Ana nggak tahu bagaimana seberapa parah penyakitnya. Akhirnya sekarang yang tersisa hanyalah penyesalan. Dan ini pengalaman buat kita semua, pelajaran yang bisa kita ambil. Apalagi orang-orang yang berjasa buat kita, baik dengan kita, maka ketika mereka sakit, mereka butuh bantuan, maka bersegera untuk membantu mereka. Nah, ya ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah hadis yang berkaitan tentang orang yang dibantu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ista'adza billahi fa'idhu. Barang siapa
yang meminta perlindungan atas nama Allah kepadamu, maka lindungilah dia. Wa man sa'ala billahi fa'a'tuh. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah kepadamu, maka bantulah dia. Berikanlah kepadanya. Wa man da'akum fa'ajibu. Barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhi undangannya. Wa man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tara annakum qad kafa'tumuhu. Kalau kalian tidak menemukan sesuatu untuk membalas kebaikan dia, maka doakanlah dia. Sampai kalian itu menganggap bahwasanya kalian itu telah mencukupi, yaitu membalas kebaikannya orang tersebut. Nah, ikhwah, rahiman wa rahimakumullah, kita tadi membahas masalah motivasi, anjuran buat orang-orang berbuat kebaikan. Di hadis ini secara khusus untuk orang-orang yang menerima kebaikan di antaranya. Orang-orang yang menerima kebaikan, maka apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepadanya? Hendaknya untuk membalas kebaikan tersebut. Dia balas. Balas dengan apa? Dia balas dengan kebaikan lain yang bisa mencukupi kebaikannya dia. Ada kita sakit. Ada orang bantu kita, memberikan kepada kita 1 juta misalkan. Ketika kita sembuh, kita bisa bekerja, maka kalau kita bisa memberikan kepada orang yang ngasih kita waktu itu sesuatu, kita kasih. Mungkin yang dulu ngasih kita ini mungkin orang kaya, nggak mungkin kita ngasih orang kaya duit 1 juta. Maka berikan hadiah. Belikan hadiah. Belikan hadiah yang mungkin seharga itu untuk membalas kebaikan dia yang waktu itu. Dan ini perkara yang penting. Tadi seperti Anda sampaikan, ada yang ke kantor misalkan numpang mobilnya. Maka ketika dia punya mobil, misalkan kapan-kapan, dia balas. Biar orang itu aja yang numpang ke mobil kita. Atau pernah kita di kantor, misalkan dia nganterin kita pulang. Udah nggak usah pakai Grab. Nggak usah pakai Gokar misalkan. Nah, udah bareng saya aja. Nah, kapan ketika kita punya kendaraan, maka gantian. Udah, besok nggak usah bawa kendaraan. Udah sama saya aja besok. Ini namanya balas jasa. Ini namanya balas jasa. Nah, ini penting dalam Islam. Dan seperti dulu itu dijelaskan, orang yang pertama kali harus kita balas jasanya adalah orang tua kita. Dan itu adalah suatu yang mereka berikan kepada kita adalah suatu kebaikan yang nggak bakal pernah bisa kita cukupi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa cukupi, kita nggak berusaha sama sekali. Kita harus berusaha. Membalas jasa mereka semampu kita. Lakukan kebaikan kepada mereka semampu kita. Dan bukan cuma kepada orang tua kita, tapi juga orang tua yang memberikan kepada kita ilmu. Yaitu guru-guru kita, para ulama kita, ustadz-ustadz kita. Ketika mereka sudah memberikan ilmu kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, maka kita juga berusaha membalas kepada mereka. Kita memberikan hadiah kepada mereka, berziarah kepada mereka, ngundang mereka datang ke rumah kita, apapun kebaikan yang bisa kita berikan kepada mereka, maka berusaha kita berikan. Guru-guru kita banyak, ustadz-ustadz kita banyak, apalagi ikhwah di masa pandemi ini. Wallah di waktu 1 tahun setengah ini selama pandemi, banyak ustadz-ustadz kita yang kesulitan. Banyak sekali yang kesulitan. Nah, maka itu, Ana sampaikan buat orang yang punya kelebihan harta, ingat mereka. Ingat mereka. Bagaimana mereka itu ya ikhwah, para ustadz-ustadz kita itu, mereka kalau mau fokus bisnis, mereka bisa. Kenapa? Mereka kalau mau fokus nyari uang, berdagang, mereka bisa. Tetapi kita minta ke mereka untuk nggak usah bisnis, nggak usah dagang. Udah duduk di rumah, udah ngajar. Belajar dan ngajar, sudah itu. Kita butuh orang-orang yang fokus dalam masalah dakwah. Kita butuh orang-orang yang fokus untuk ngurusin umat ini. Kita butuh. Udah nggak usah kerja. Fokus saja ngajar. Berikan manfaat kepada manusia. Bagaimana mereka itu para ulama, orang-orang yang paling kita andalkan. Maka kita dukung, kita support mereka semampu kita. Nah, di masa pandemi ini ingat mereka. Dulu alhamdulillah, di awal-awal pandemi, Masya Allah banyak sekali majelis taklim yang ingat kepada para ustadznya. Ngirim hadiah, ngirim sembako, dan lain-lain. Dan itu ikhwah,
Ana kasih tahu, itu benar-benar manfaat buat mereka. Benar-benar manfaat. Mungkin buat orang-orang yang mampu, mungkin merasa, ya ini cuma 5 kilo beras, ya udah segitu aja. Itu tapi buat mereka itu benar-benar berharga. Benar-benar berharga. Itu bisa menyambung hidup mereka. Mereka bisa makan walau dengan tenang. Banyak dari mereka yang nggak mau minta. Mereka nggak mau minta. Mereka doa sama Allah Ta'ala. Mereka berusaha semampu mereka. Ya mereka hidup sulit, hidup sulit. Kitanya yang harus sadar. Kita yang harus sadar. Tunjukkan bagaimana kepedulian kita. Kita bantu mereka. Kita bantu mereka semua. Nah, sampai hari ini. Sampai hari ini. Banyak yang kesulitan, maka kita berusaha. Begitu pula bukan cuma di Jakarta. Kalau di Jakarta aja kondisi ada yang seperti itu, ya apalagi yang di luar kota. Apalagi yang di luar kota. Banyak sana yang hidupnya sulit sekali itu ada. Mereka nggak mau bekerja. Ya maksudnya mereka ada yang bekerja, semampu mereka ada. Tapi ada di antara mereka yang ngajar di sekolahan. Mereka itu punya jam di sekolahan, ngurus anak-anak kita di sana, ngurus bagaimana menasehati anak-anak kita. Mereka untuk bekerja waktu mereka itu sempit sekali. Maka kita berusaha bantu mereka. Sebagaimana ada orang-orang yang fokus untuk berdagang, nggak belajar agama sama sekali, kajian cuma sekali-kali, kita pun fokus orang yang fokus untuk berdakwah. Kita pun butuh mereka ini orang fokus untuk berdakwah. Maka kita berusaha bantu mereka. Nah, itu juga salah satu cara untuk kita membalas jasanya mereka. Kemudian yang terakhir, di sini buat juga orang yang dikasih. Orang yang dikasih. Dari Usamah bin Zaid. Nah, hadis dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini hibbun Nabi SAW. Itu anak yang dicintai Nabi SAW. Dia ini bukan termasuk Ahlul Bait, tapi sudah dianggap Ahlul Bait. Seakan-akan itu Ahlul Bait. Karena saking erat kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid ini seorang anak yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan ketika usianya masih muda. Ketika usianya masih muda. Antum baca bagaimana cerita Usamah bin Zaid ini luar biasa. Bagaimana Nabi SAW itu cinta kepadanya dan bagaimana Usamah ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang hebat. Dan ini sebagai contoh bagi kita semua. Nah, Usamah bin Zaid, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya, maka hendaknya dia berkata kepada orang yang memberikannya, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ketika dia melakukan itu, faqad ablagha fis sana. Maka dia itu telah melakukan pujian yang tertinggi. Itu balasan yang tertinggi kepada orang tersebut. Nah, bukan berarti kemudian dia nggak membalas jasa dengan yang lain. Ya, itu perkara berbeda. Ini perkara doa. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mau melakukan kebaikan-kebaikan. Kita jadi orang yang baik. Kita jadi orang baik. Ngapain sih jadi orang jahat? Capek jadi orang jahat. Makanya dikatakan kan namanya orang jahat. Orang yang sering marah itu kan cepat tua, ya kan? Nah, cepat tua. Nah, siapa yang mau cepat tua? Siapa yang mau cepat ubanan? Makanya berusaha untuk melakukan kebaikan semampu kita kepada orang-orang yang di sekitar kita lakukan. Kepada keluarga kita, istri, anak-anak, berikan hadiah kepada mereka, buat mereka senyum. Begitu juga tetangga kita. Sekedar kalau ketemu mereka, kita mendahulukan salam kepada mereka, kita bersenyum kepada mereka. Itu termasuk pergaulan yang baik kepada mereka. Jangan kita itu masa bodoh. Ya, kalau banyak yang mecap buruk dakwah salaf ini karena orang-orangnya. Banyak orang-orang yang udah ngaji ini seakan-akan mengeksklusifkan dirinya sendiri. Merasa dirinya ini spesial. Paling tahu, akhirnya secara dia sadar atau enggak, dia itu seakan-akan merendahkan orang lain. Dia nggak mau mulai salam. Mukanya itu mesem aja. Udah jenggotnya lebat, nggak mau senyum ke orang. Orang jenggot lebat ya ikhwah, nggak senyum itu dikira galak. Dikira apa? Galak. Ini apalagi memang orangnya menggalakkan diri dia sendiri. Udah jenggotnya lebat, dia menggalak-galakkan diri dia sendiri. Tambah orang lain nggak mau dekat. Hati-hati. Jangan sampai ada orang yang nggak mau belajar agama gara-gara ngelihat kita. Gara-gara ngelihat, oh ini orang yang udah belajar agama. Seperti ini toh akhlaknya. Nggak berubah. Nah ini perkara yang nggak baik.
tujukan kepada mereka bagaimana kita itu udah berubah. Tauhid kita makin lurus, akidah makin lurus, begitu juga akhlak kita. Akhlak juga harus makin lurus. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah kita telah melalui 45 menit bersama penjelasan dari kitab Haditsul Akhlak bab menyebarkan kebaikan bersama Ustaz Mufahat Ega Fidullah Ta'ala. Alhamdulillah, semoga apa yang dijelaskan dari kajian malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kita persilahkan dulu kepada teman-teman yang sudah raise hand. Kepada Ukhti Nandra, tafadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Syekh Abdul Razak, Ustadz Ega dan keluarga, serta seluruh umat Islam. Izin bertanya Ustadz, apakah orang yang melakukan sholat duha atau mengerjakan apa yang tadi Ustadz jabarkan seperti menunjukkan jalan, itu termasuk sedekah, dan ini termasuk ke dalam golongan orang yang didoakan malaikat. Seperti di dalam hadis, ketika seorang hamba berada di pagi hari, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah berikanlah ganti pada orang yang gemar bersedekah. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khairan. Tentu itu semua termasuk ke dalam hadis tersebut. Bagaimana malaikat itu turun lalu mendoakan ganti buat orang-orang yang bersedekah. Maka itu semuanya masuk. Itu ganjaran buat orang-orang yang bersedekah. Selain dia dapat pahala, dia pun mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, wallahu a'lam. Sudah terjawab Kak Nandra? Baik, sudah Ustadz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Baik, penanya selanjutnya dari Sister Remain. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz, ana izin bertanya, kan kalau kita tidak punya banyak harta, kita bisa sedekah melalui tenaga. Salah satunya mungkin dengan kita membantu orang lain membuatkan poster dakwah dan mengembangkan akun dakwah tersebut dengan cara kita jadi adminnya sekaligus menjadi desainnya. Apakah ketika kita membuat poster tersebut, kita boleh meminta support ataupun kontribusi dari pemilik akun dakwah ini untuk setidaknya patungan membayar aplikasi berbayar yang kita gunakan untuk ngedit poster ataupun reels ataupun poster dakwah lainnya itu Ustadz. Apakah ini, karena ini kan dakwah ya Ustadz. Itu aja Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu. Wa iyyakum. Nah, meminta uang untuk kelangsungan dakwah ini nggak ada masalah. Yang perlu dibedakan adalah uang untuk dakwah atau dakwah untuk uang. Ini yang harus dibedakan. Dan kita harus paham mana perbedaannya. Ketika kita membutuhkan uang untuk maslahat dakwah, untuk misalkan untuk langganan aplikasi, untuk edit gambar, dan lain-lain, maka ini nggak ada masalah. Karena itu untuk kelangsungan dakwah itu sendiri. Tapi ketika dakwah itu dijadikan menjadi sumber penghasilan, yaitu dia memang dakwah untuk uang. Untuk mendapatkan uang, bukan uang untuk dakwah. Jadi ini harus dipahami. Maka itu jelas hal yang nggak boleh. Hal yang nggak boleh. Nah, kalau yang seperti anti sebutkan tadi, untuk dia butuh uang untuk aplikasi, segala macam, ini nggak ada masalah. Untuk langganan yang premium, misalkan gambarnya lebih bagus, atau ngeditnya bisa lebih mudah, itu nggak ada masalah. Selama itu untuk kelangsungan dakwah. Tapi jangan dakwah ini jadi di monetize. Nah, barakallahu fikum. Ahwan Ustadz, yang Nah, Ana ingin tanya yang tentang dakwah untuk uang itu seperti apa ya Ustadz? Nah, dakwah untuk uang, ada beberapa yang Ana lihat, dan Ana kurang sreg ngelihatnya. Bagaimana ada yang potong-potong kajian ustadz-ustadz tanpa dia izin sama ustadz tersebut. Lalu dia bikinlah konten-konten di YouTube. Hasil dari potongan-potongan video ustadz. Di potongan-potongan video itu dia masukin ads di situ. Nah, itu untuk dia. Itu bukan untuk kelangsungan dakwahnya, tapi dia pergunakan
ladang dakwah itu untuk dia mendapatkan uang. Itu diantara contoh. Nah ini yang rasa harus dijauhi. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Masyaallah. Baik. Baik, Sister sudah terjawab ya? Iya, sudah. Baik, jazakallahu. Selanjutnya Dodi, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Anda mau Salam. nanya, kalau misalnya kita punya hutang sama seseorang, tetapi kita juga mau bersedekah gitu Ustadz, mana yang lebih dahulukan, membayar hutang atau kita ada orang kesusahan lalu kita memberikan sebagian harta kita kepada orang tersebut gitu loh. Terima kasih, jazakumullah khairan. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, terkait masalah sedekah dan juga hutang, mana yang harus didahulukan? Sedekah itu hukumnya sunnah dan hutang itu hukumnya wajib. Dan ini asalnya. Maka yang wajib itu senantiasa harus didahulukan daripada yang sunnah. Tapi ada terkadang beberapa kondisi yang membuat kita itu bisa mengakhirkan yang wajib. Contohnya seperti ada deadline hutangnya. Hutang itu deadline-nya misalkan sampai suatu waktu yang masih lama. Dan kita bisa bersedekah di waktu yang dekat ini dengan jumlah yang kita kira mencukupi. Kita bisa insya Allah nanti bayar hutang nanti, karena jangka waktu yang masih panjang, maka nggak ada masalah ketika kita sedekah hari ini dengan hal yang mencukupi. Tapi kalau jumlah sedekah yang kita keluarkan tersebut itu bisa berpotensi bikin kita nggak bisa bayar hutang nantinya, maka ini yang nggak boleh. Kalau kita punya hitungan sesuai dengan kemampuan kita, ya tentu semuanya dengan takdir Allah Ta'ala ya. Dengan hitungan kita, insya Allah kita bisa bayar hutang nanti ada gaji, saya ada pendapatan, ada bisnis saya segini, insya Allah bisa, maka nggak ada masalah kalau sedekah itu diawalkan. Nah, Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sudah terjawab ya, Syekh Dodi. Baik, selanjutnya Akh Hadianto, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ustadz. Semoga Ustadz Ega dan keluarga dan orang-orang yang mengikuti kajian malam ini mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Afwan Ustadz, saya mau tanya, apakah boleh kita bersedekah dengan menggunakan harta riba? Kalau yang kedua, jika tidak boleh, apakah itu termasuk dosa jariah atau bagaimana ya Ustaz? Jazakumullahu khairan katsir, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Harta riba itu adalah harta orang lain. Itu merupakan kezaliman. Ketika kita mengeluarkan harta riba, maka itu tidak termasuk sedekah. Itu nggak masuk sedekah. Tapi itu sekedar penyaluran. Itu sekedar penyaluran saja. Dan beberapa ulama mereka mengkhususkan penyaluran harta riba ini hanya kepada kebutuhan-kebutuhan yang kotor, yang kasar, atau untuk kebutuhan umum seperti pembangunan jalan, pembangunan got, atau kamar mandi dan lain-lain. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan kalau harta riba ini disalurkan buat orang-orang yang membutuhkan, seperti orang yang sakit atau ada yang terlilit hutang dan lain-lain. Jadi intinya yang harus difahami, harta riba ketika dikeluarkan, dia itu bukan termasuk sedekah, tapi itu hanya sekedar penyaluran. Karena harta riba itu adalah harta kezaliman. Nah, Allah a'lam. Baik, bagaimana Akhil? Sudah terjawab? Ya, syukran Ustadz atas pencerahannya. Afwan. Baik, selanjutnya Al-Akh Soleha gini. Ya, alhamdulillah, syukron Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, penyelenggara kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ustaz, di dalam Al-Quran itu disebutkan pada saat mau sakaratul maut,
ada penyesalan dan minta untuk ditunda kematiannya untuk bersedekah gitu. Nah, untuk bersedekah itu apakah ada ukurannya ya Ustadz ya? Maksud saya kenapa dia menyesal gitu untuk minta ditunda kematiannya untuk bersedekah? Yaitu apakah ada ukurannya atau bagaimana supaya kita terhindar dari penyesalan semacam itu. Yang kedua, di dalam hadis bahwa di akhirat nanti itu seseorang tergantung akan dinaungi oleh sedekahnya. Nah, sedekah yang bagaimana yang bisa menaungi kita di akhirat tersebut berdasarkan hadis tersebut. Syukron jazakumullah khair. Nah, barakallahu fiik. Agar kita terhindar dari penyesalan, kita ya bersedekah semampu yang kita bisa, beramal yang semampu kita bisa. Kalau kita berbicara tentang masalah penyesalan di hari nantinya, maka sebenarnya penyesalan itu adalah fitrah dari manusia. Semua akan merasa menyesal. Kenapa kita itu tidak memaksimalkan waktu dan umur kita? Semua bakal ada penyesalan. Dan kalau kita berbicara tentang amal baik, kita berbicara tentang masalah melawan sifat ujub atau melawan sifat berbangga diri. Bagaimana kalau kita bandingkan amal baik tersebut dengan dosa yang sudah kita lakukan, maka mana yang lebih banyak? Perbuatan baik yang kita lakukan, kalau kita bandingkan dengan nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita yang belum kita syukuri, maka mana yang lebih besar? Mana yang lebih banyak? Perbuatan atau ibadah baik yang kita lakukan, kalau kita bandingkan dengan kesempurnaan ibadah kita, maka tentu bakal jauh sekali. Nah, maka dari itu, penyesalan merupakan hal yang biasa. Tetapi bukan berarti kita menyerah. Kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana yang kita bisa ketika kita bersedekah. Kapanpun kita mampu, maka kita bersedekah. Semampu kita. Kita beribadah. Ini urusan apa aja. Kita beribadah, kita bersedekah, kita sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Kita berusaha semampu kita. Dan butuh kita tekan, butuh kita paksa diri kita ini. Terkadang memang diri kita ini malas, ya sifat manusia terkadang dia itu punya sifat futur, lalai, maka diri kita ini terkadang butuh dipaksa, butuh paksaan. Dan di antara sedekah yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah sedekah dari seorang yang syahih. Seorang yang berat sekali, orang yang dalam tanda kutip pelit, dan dia itu mau jadi orang kaya. Angannya dia itu, impian dia itu tinggi sekali, tapi karena dia mengharapkan wajah Allah Ta'ala, mengharapkan surganya Allah Ta'ala, udah biarin anak tetap mau bersedekah. Dia korbankan yang ini. Dan itu merupakan bentuk sedekah yang tertinggi. Nah, perkara nomor 2, tadi masalah naungan sedekah ya. Masalah naungan sedekah pada hari kiamat, itu ada di hadis Nabi SAW ketika 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada 7 golongan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Di antara yang Nabi SAW sebutkan adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tudfiqu yaminuh. Bahwa seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, ini diartikan oleh sebagian orang secara letterlock, sebagian ulama secara letterlock, yaitu tangan kirinya disembunyikan. Adapun yang sahih, maksudnya di sini adalah dia ketika bersedekah maka tidak diketahui oleh orang lain. Itu dia bercara sembunyi-sembunyi. Sebagian ulama juga mereka mengartikan maksudnya di sini adalah dia itu bersedekah untuk Allah Ta'ala. Walaupun dia itu di hadapan manusia. Dia itu maksudnya di sini tidak diketahui oleh tangan kiri, maksudnya dia itu tidak menoleh kepada keinginan-keinginan dari manusia. Yang dia inginkan hanyalah wajah Allah Ta'ala. Makanya ikhwah, disebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang bersedekah, terkadang dia itu sirron, terkadang dia itu alaniyah. Allah sebutkan ada orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, ada yang sedekah secara terang-terangan. Mana yang lebih baik? Tergantung maslahatnya, tergantung manfaatnya. Tidak ada masalah. Tergantung juga bagaimana keikhlasan dia.
Asalnya sedekah memang dia itu disembunyikan, tapi terkadang ada kondisi-kondisi yang dia itu harus menampakkan sedekahnya tersebut. Contohnya ketika dia memberikan contoh kepada orang lain, untuk supaya orang lain itu ikut bersedekah juga membantu orang ini. Ada yang sakit, lalu dia mengatakan, ini saya bantu deh 2 juta buat pengobatan dia misalkan. Dia sebutkan di depan orang banyak tujuannya biar orang-orang ikut bersedekah, bukan supaya dia itu dipuji. Atau dia mengajarkan anaknya misalkan, dia bersedekah supaya anaknya lihat misalkan. Nah, ini nggak ada masalah, itu dengan karena adanya maslahat-maslahat. Nah, yang penting adalah seorang itu ketika bersedekah ikhlas untuk Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, rasa cukup sampai di sini ya. Ya, cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Nah, wa yakum wa barakallahu fikum. Baik, ikhwas sekalian. Jadi khulasah untuk kajian kita hari ini adalah hendaknya kita itu untuk berusaha berbuat kebaikan dengan apapun yang kita bisa. Kita berusaha dengan harta kita berusaha dengan tenaga kita berusaha dengan lisan kita, atau paling minimal menjaga keburukan yang bisa kita lakukan. Maka dengan hal-hal tersebut kita bisa menyempurnakan keislaman kita. Kita menyebarkan kepada orang-orang begini loh, namanya rahmat Islam. Dan juga anak akan tutup kajian ini dengan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Bahwasanya dari kalangan manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan, ada yang menjadi penutup dari keburukan. Wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair. Dan dari kalangan manusia ada juga yang menjadi kunci dari keburukan dan penutup dari kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi. Maka beruntunglah bagi seorang yang Allah jadikan bagi dirinya kunci sebagai pintu dari kebaikan yang ada di tangannya. Wa wailul liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadaihi. Dan celakalah buat orang-orang yang Allah jadikan dia itu sebagai pembuka dari pintu-pintu keburukan. Nah, semoga kita senantiasa berusaha menjadi pintu kebaikan buat orang pertama yang melakukan kebaikan dan mengajak orang-orang lain untuk berbuat kebaikan. Dan kita berlindung kepada Allah untuk menjadi sebagai pembuka pintu-pintu keburukan. Nah, Allah Ta'ala alam, semoga ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi timbangan amal baik di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Nabi Muhammad wal alihi wa sahbihi wa atba'i bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.